kesaksiannya nggak tahu saya masalah. Nggak tahu. Waktu jadi kata polisi apa? Ngomong apa? Terus saya kan waktu itu bebas. Nah, ya mau berangkat ke kantor polisi itu apa namanya apa? Ya katanya diajak ke kantor polisi masalah yang tanggal 4 malam ini. Makan tanggal malam. Makan tanggal malam. Apa katanya? Makan tanggal malam itu apa? Ya masalah masuk-masukan barang. Masukkan barang. Oh ya. Abeng pada saat tanggal 4 ada di mana? Paginya masih di Malang. Pada saat kejadian jam 8.30 tanggal 4 Juli ada di mana? Ada di musola. Hah? Di musola tanggal 4 malam. Abeng bukan saudara. Iya tanggal 4. Di depan musola. Abeng kemarin di kesaksian di sini di hadapan majelis mengatakan dia libur. Anda jangan bohong terus. Tanggal 4-nya masuk. Soalnya tanggal 4 sama saya di musola. Di dalam BAP di hadapan majelis, Abeng mengatakan waktu itu dia libur. Di hadapan semua orang di sini, makanya saya tanya itu. Berangkat dengan melihat Ya. Anda jangan seperti aparat itu, suka merekayasa. Ya. Sudah jangan saudara jawab, kami bertanya ke saksi kami. Yang jangan jawab saudara-saudara. Jadi dia mengatakan tidak benar, bukan Anda yang menilai. Ya makanya ini jaksa tidak tahu aturan menjawab pertanyaan saya. Saya mengajukan keberatan ke yang mulia. Anda tidak berhak karena saya bertanya yang benar. Udah, lanjut. Pertanyaan saya kan, Abeng mengatakan waktu itu dia libur, kenapa Anda yang jawab? Tidak ya, Pak ya. Coba. Ya udah, ditanya aja nanti biar masuk ke pimpinan. Tanya aja, tanya. Oke. Waktu Anda ketemu pertama kali Abeng tanggal berapa sih sudah kejadian itu? Saya tanggal 4 itu ketemu pas kejadian. Kejadian itu. Ya. Kalau memang itu pencurian, kenapa nggak kalian berdua langsung ke polisi malam itu juga? Anda ke polisi tanggal berapa? Saya biasa pakai Tanggal berapa? tanggal 6. Oke. Kalau ada misalnya pencurian di depan saudara kan langsung lapor 1. Anda baru tanggal 6. Sedangkan Anda mengatakan, ya, tanggal 4 itu Abeng ada di situ. Anda katakan gitu kan? Ada. Oke. Kenapa nggak langsung malam itu Anda langsung lapor ke polisi? Karena belum direkayasa ya seperti gaya gitu. Biar aja itu nanti. Belum. Ya, itu logis dong majelis pertanyaan kami. Anda mengatakan Abeng ada di situ. Ya, biar yang menanyakan. Oke, silakan majelis. Kalau jaksa direkayasa lagi nanti. Baik, kasihan memang kalian terjadi. Gini. Nanti ini jangan ketawa ya. Ini masalah penting. Penting ini, Nanti Rohanto, ya, kita menerangkan malam itu apa yang ada di situ. Ya. Ya. Nah, kemudian ada sama kita melihat ada pemindahan. Ya, ya kan dari yang kemudian dia. Mengapa tidak langsung melakukan pelaporan waktu itu? Saya tidak pikir melapor ke situ. Saudara nggak ada pikiran pelaporan, Tidak ada. nggak ada pelaporan, ya kan? Nah, apa juga nggak ada ngomong kan? Tidak. Nggak bertanya ke orang-orang biarkan dalam rangka apa ini kok? Oh tidak tahu saya. Tidak tahu. Jadi ada semua gitu kan? Karena saya kan dari komputernya sendiri. Oke, tanggal 5. Kan tanggal 4 malam ada Abeng. Tanggal 5 kamu di mana? Saya kerja. Abeng ada? Juga tidak lapor polisi. Tidak dibicarakan sambil Anda goreng itu, tidak bicarakan ada pencurian harus lapor polisi, tidak dibicarakan. Tidak ada. Pada saat Abeng diperiksa di sini, ya mudah-mudahan JPU punya ingatan yang benar. Abeng mengatakan dia ditelepon Pak Budi, dia di Malang. Ya, pertanyaan kami adalah Pak Budi ada di mana waktu itu? Pulang ke Jogja. Oke. Abeng ada di berita acara itu.
mengatakan kami sebelum bersidang ini saya sudah persiapkan, ya. Entah kenapa nanti bisa jaksa senyum di depan saya di sini. Abeng mengatakan dia ditelepon oleh Budi. Jadi Abeng pada saat itu ada di Malang. Apa? Di mana yang benar? Tanggal berapa ya? Tanggal 5 terutama. Tanggal 5 schedule-nya masuk. Kenapa? Ya, makanya di persidangan ini kan semua bagian dari rekayasa nih. Ya, Abeng mengatakan bahwa dia ditelepon oleh Budi. Ya, JPU nggak usah lihat di BAP itu semua rekayasa hampir 100%. Ya, itu sudah kerjanya. Pertanyaan saya adalah, Abeng di depan polisi bahwa sumpah mengatakan dia dihubungi Pak Budi ada pemindahan dokumen. Ya, jadi waktu itu Abeng libur di Malang. Anda mengatakan ada. Jadi yang benar Anda atau Abeng yang salah? Anda nanti dimarahin loh sama si Abeng. Tanggal 5 itu yang pulang Pak Abeng. Nah, Itu kan, itu Pak Abeng yang ngomong di sini. Pertanyaan kami adalah, Pak Budi, Abeng mengatakan di sini, ya ini saya mau lihat logika jaksa ini. Abeng mengatakan di persidangan ini dia ditelepon Budi. Kalau Budi udah pergi, ya, kenapa dia masih telepon si Abeng? Berarti kan nggak ada masalah Budi pergi. Kan kau bilang Budi pergi ya? Budi ke Jogja. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Iya. Tanggal 4 ada? Tanggal 4 sudah nggak ada. Jadi nggak tahu dia kejadian itu. Tidak tahu dia. Kenapa Abeng mengatakan bahwa yang telepon dia si Budi? biar aja bertanya. Saya akan bertanya. Nah, aku mau tanya. Jadi Anda mengatakan Budi tidak ada pada malam kejadian itu? Tidak ada. Anda mengatakan tanggal 4 ada Abeng? Ada. Sampai jam berapa? Saya kurang tahu, saya jam 9 sudah pulang. Oke. Dan waktu itu Anda tidak membicarakan, Abeng tidak membicarakan itu sama sekali ada pencurian dokumen? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Tanggal 5? Tidak. Tidak juga. Iya. Jadi tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 baru Anda tiba-tiba diajak ke polisi Iya, saya ditelepon. oleh Pak Pak Abeng. Iya. Dan ditelepon di mana? Saya waktu itu pas ngerjain BP bersama Bu Cinti. Itu. Iya. Terus Anda langsung disuruh ke Diajak Pak Abeng. dan langsung dibawa ke penyidik dan mulailah terjadi rekayasa di depan, ya, di hadapan penyidik-penyidik sama aparatur negara ini kan. Boleh minta maaf majelis. Waktu pembagian parcel tanggal 4 Anda di mana? Saya tidak tahu pembagian parcel. Berarti Anda tidak ikut menutupi parcel ya? Tidak tahu saya. Oh, tidak tahu. Kau sama marah nggak kebagian parcel? Cukup majelis dari itu. Cukup ya? Ya. Karena dikasih. Ya udah. Saudara saksi, saudara pada waktu sebelum itu setelah kejadian ada pengambilan, pernah enggak kalau ada suara-suara mau diaudit? Tidak pernah dengar. Enggak pernah dengar. Saudara tahu perusahaan itu siapa pengurusnya? Ada pengurusnya enggak? Susunan pengurusnya sama yang jadi pimpinan. Kalau pimpinannya ya Bu Cinti. Kalau iya. Nah, terus dokumen-dokumen siapa yang menyimpan? Dokumen-dokumen itu siapa yang menyimpan? Tahu nggak? Siapa? Dokumen-dokumen perusahaan yang menyimpan? Tidak tahu. Pernah sebelumnya ada audit sebelumnya. Jadi Masa ada nggak tahu? jadi itu saudara tidak tahu kalau ada minta Pak Gunawan minta diaudit, saudara nggak tahu.